Hi Master Friends, I'm Glenn Rainer and welcome back to Master Indonesia Ask the Expert. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu model terbaru Mazda yang sangat dinantikan di awal tahun 2025, yaitu Mazda CX-80. SUV premium, 3 baris yang menggabungkan desain elegan, kabin yang luas, dan tentunya teknologi elektrifikasi terkini yaitu PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Buat kamu yang sedang mencari SUV berukuran besar dengan performa kuat, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, serta fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan, Mazda CX-80 PHEV bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan sistem plug-in hybrid, kamu bisa menikmati efisiensi berkendara yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan tetap bertenaga, baik untuk aktivitas harian maupun perjalanan bersama keluarga. Untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah ditemani oleh rekan saya, Bapak Yogantara Partiano Wijaya, selaku Product Trainer Assistant Manager Mazda Indonesia. Apa kabar Pak Yoga? Baik, thank you Pak sudah hadir di Ask the Expert episode kali ini Pak. Kita mau ngomongin CX-80 dan juga tentunya teknologi elektrifikasinya itu PHEV ya Pak. Nih Pak Yoga, si CX-80 ini kan kita luncurkan di awal tahun 2025 lalu ya Pak, di bulan Januari. Nah ini kita bisa bilang dengan bangga, kita bilang ini adalah large premium SUV pertama Mazda yang dengan teknologi PHEV, elektrifikasinya. Betul. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya membuat mobil ini begitu spesial? Oke. Pertama, CX-80 ini adalah SUV pertama secara dimensi ya Pak Glenn ya, yang masuk ke kategori large. Oke. Gitu. Yang kedua, karena CX-80 ini sudah menggunakan platform baru. Ada namanya Skyactiv Multi-Scalable Architecture Solution, di mana platform ini mengakomodasi layout engine yang baru, longitudinal engine, kemudian longitudinal itu berarti memanjang ke belakang ya Pak ya? memanjang ke belakang. Mungkin orang mengenal seperti real drive. Supaya langsung ke belakang ya? Betul. Yang kedua mengakomodasi space untuk baterai dan motor. Nah itu yang membuat kita punya hybrid kita adalah PHEV di CX-80 itu. Karena memang si platformnya sendiri sudah mendukung ya Pak ya, Betul. untuk peletakan mesin, peletakan baterai, dan juga peletakan si motor listriknya itu sendiri. Betul. Oke. Nah, tadi Bapak bilang large SUV pertama, tapi sebelumnya kita juga ada CX-60 kan Pak ya? Oh iya betul Pak. Betul. Nah, tapi apa? Mungkin Bapak bisa jelasin perbedaannya nih, si CX-80 dengan si CX-60? Ya, sebetulnya memang dua-duanya menggunakan large platform ya Pak. Karena memang tadi ada beberapa kriteria tadi yang terturun di sana dari layout engine dan segala macamnya. Cuman yang membedakan adalah CX-60 itu kan two-row SUV. Sedangkan CX-80 adalah three-row SUV. 3 baris ya. Jadi memang penggunaannya berbeda gitu. Kalau CX-60 itu lebih diarahkan kepada driver atau orang yang mengejar performance. Sedangkan CX-80 PHEV itu lebih mengarah kepada comfort dan family. Ya, makanya kenapa itu juga mesinnya juga disesuaikan Pak ya. Kalau di CX-60 kan kita ada yang varian 3.3 inline 6 turbo gitu kan. Kalau yang ini kan PHEV 2.5 liter gitu ya. Betul Pak. Oke. Mungkin ini menjawab kenapa namanya multi-scalable ya Pak ya. That's why makanya si platform itu dia bisa untuk mobil yang 2 baris, tapi bisa scalable juga untuk mobil yang 3 baris gitu ya. CX-60 dan CX-80 gitu ya. Betul. Bahkan juga digunakan di konsep small sedan. Dan small hatchback seperti Mazda 3. Se-fleksibel itu berarti Pak ya? Betul. Scalable-nya ya? Iya. Oke. Nah itu semua masuk ke kategori produk-produk kita yang 7G ya Pak ya? Betul Pak, 7G. 7G scenario. Jadi 7G itu kita sudah menggunakan platform yang terbaru juga. Platform terbaru itu ya? Dengan yang generasi sebelumnya. Oke. Pak Yoga, dari tadi kan kita ngomongin PHEV gitu ya. Ini mungkin Mazda Friends ada yang mungkin belum tahu atau mungkin juga lupa gitu ya. Kita mau remind lagi sebenarnya PHEV ini cara kerjanya seperti apa sih Pak? Tadi kan kita bahas bahwa di platform itu PHEV ada beberapa komponen ya. Ada mesin itu sendiri, ada baterai juga, ada motor elektrik juga. Nah ini perannya masing-masing apa Pak? Dan kapan sih mesin bekerja? Kapan sih motor dan baterai yang bekerja? Gitu mungkin Pak bisa jelasin Pak? Ya jadi memang tergantung dari mode berkendara yang kita pilih ya. Oke. Kan di CX-80 PHEV itu ada 4
4 mode berkendara. Betul, satu normal, kemudian sport, ketiga adalah off-road, dan terakhir adalah EV mode. EV mode, Ya, oke. nah jadi tergantung dari mode berkendara yang kita pilih. Gitu. Pertama, kalau engine jelas pasti dia akan membawa mobil berakselerasi lah ya, berjalan lah ya. Iya, Berarti itu di mode normal, normal ya. mode normal ya. Tapi tidak memungkinkan ketika di mode normal, ketika sistem membaca bahwa ini bisa disupport oleh motor elektriknya, maka bisa diaktifkan juga di motor elektriknya. Tentu pasti dengan ada beberapa sensor dan ketentuan-ketentuan ya. Contoh Oke. misalnya memerlukan akselerasi yang lebih, Ya, berarti membutuhkan tenaga lebih, kick maka down misalnya gitu Pak ya. kick down, akselerasi gitu ya. Artinya berarti dia perlu dukungan tambahan selain dari si mesin. Mesin, makanya si motor listrik dan baterai akan bantu. Support. Oke. Nah, yang kedua juga engine tidak hanya untuk menggerakkan kendaraan, tapi pada fase tertentu engine akan melakukan charging kepada baterai. Baterai ya. Gitu. Juga ada regenerative braking ya, dia akan mengisi baterai. Baterai ya. Nah, kalau tadi kapan nih bisa bekerja mana EV dan mana yang campur segala macam, khusus untuk EV kita bisa pilih. Di EV mode ini ya? Di EV mode tadi ya, ada yang pilih EV mode, maka selama baterainya tidak lebih rendah daripada 10%, mobil bisa bekerja full EV. Hanya mengandalkan baterai dan motor listrik. Betul. Berarti mesinnya off ya Pak ya? Mesinnya off. Mesinnya off, oke. Gitu, seperti itu. Itu berapa jauh Pak bisa seperti itu? Dan ada kayak misalnya terms and conditions-nya nggak sih gitu misalnya? Misalnya, oke ini ya EV mode nih, tapi begitu kita kick down mesinnya langsung nyamber, nyala gitu, atau gimana? Kalau EV mode malah lebih individual ya. Ketika kita sudah menentukan EV mode, maka hampir selama range kita menggunakan itu dia bakal EV mode. Sampai memang ada state of charge-nya itu mendapati 10%. Patokannya di situ ya Pak ya? Betul, maka akan menyalakan mesin secara ya, otomatis ya. gitu. Beda kalau dengan yang tipe sport atau normal, itu bisa bergantian. Oke. Bisa bergantian. Tapi tidak dengan yang EV. Kalau EV itu bisa pure intinya dia mengutamakan penggunaan dari motor listrik dan baterainya ya Pak ya. Oke. Kalau off-road Pak? Off-road mode? Nah, kalau off-road itu karena kan ini SUV 3 baris sebetulnya ya. Tapi karena DNA Mazda di SUV ini juga ada sisi performance-nya. Jadi mobil ini kan punya kemampuan untuk berjalan lah di medan-medan tertentu yang tidak selamanya mulus ya. Tapi juga tidak jalan rusak gitu ya Pak ya. Beberapa jalan yang kurang akomodatif. Itu juga bisa dipilih mode itu. Jadi mobil ini akan menambahkan traksi kepada bannya supaya dia bisa tetap berarti berjalan. Ini mungkin pengaruhnya ke ininya kali Pak ya, iActive all-wheel drive-nya ya? Betul Pak. I see. iActive all-wheel drive. Ya intinya dengan 4 mode berkendara itu, situasi jalanan yang dihadapi apa aja tinggal disesuaikan aja Pak ya. Mungkin Betul, EV mode tuh mungkin lebih cocok buat kalau penggunaan dalam kota gitu Pak ya. Jadi mungkin bisa pakai EV mode aja tuh. Bisa. Nggak perlu nyalain mesin sama sekali kan jadinya ya. Betul. Bahkan kalau misalkan nih, kita nggak tahu kapan ada IKN gitu ya. Ya memang harus daerah itu atau wilayah tertentu lah. Harus full mobil listrik gitu ya. Nggak boleh ada emisi karbon segala macam. Itu kita bisa menggunakan. Iya benar. Iya. Jadi bersih. Nah, Pak Yoga, si PHEV ini dengan tadi ada 3 komponen itu ya, ada motor listrik, ada baterai, dan ada mesin juga, gitu kan. Masing-masing mesin dan motor elektrik ini kan menghasilkan tenaga. Betul. Ya mungkin tenaga juga berbeda nih yang dihasilkan, gitu ya. Plus mereka juga ada momen di mana mereka bekerja bersama nih. Ya. Nah, perhitungan dayanya itu gimana sih? Ya, ini uniknya kalau kita bicara tentang hybrid ya, karena masing-masing berarti punya tenaga atau outputnya ya. Dan dua-duanya punya power dan torsi. Contoh, kalau kita menggunakan dari mesin 2500 cc bensinnya. Yang dipakai di CX-80 ya itu. Betul. Itu akan mengeluarkan tenaga 191 PS dan torsi 261 Nm. Sedangkan kalau motor elektriknya itu akan mengeluarkan tenaga 175 PS pada torsi 270 Nm. Oke, torsinya lebih besar ya. Betul. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, hasil penggabungannya itu gimana, Pak? Jadi kalau penggabungan dari kedua sumber tenaga itu ya, itu akan keluar tenaga maksimum adalah sebesar 327 PS dengan torsi 500 Nm.
Itu berarti tidak sesimpel ditambah ya, Pak ya? Oh enggak, Begitu ya, iya, hitungnya ya? tidak. Karena kan ada kurva Mm. kapan torsi itu Iya, puncak-puncaknya. iya, iya. Berarti mesti ada pengetesan lah ya, mungkin Betul, untuk Pak. itu ya. Ada pengetesannya. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, satu komponen lagi nih, baterainya tadi kan. Oke. Kapasitas baterainya itu berapa sih, Pak? Nah, kapasitas baterai PHEV itu adalah yang terbesar kedua setelah BEV, Ya, yang full EV ya. Baterai CX-60 ini sebesar 17, CX-80 ya, Hmm. sebesar 17,8 kilowatt hour. 17,8 kWh. Betul. Dan dia bisa dibawa sekitar dalam range sekitar 60 km. Oh, kalau pakai EV mode tadi ya? Kalau hanya khusus EV EV mode dengan kondisi berpotensinya baterainya full. mengandalkan motor listrik dan baterainya kondisi full, Betul. itu bisa jalan sejauh 60 60 km. km. So, basically ya, bener Pak, itu bisa cuman pakai EV mode aja, ya kan? Within 60 ya udah dicas lagi. Betul. Kita nggak perlu nyalain mesin sebenarnya ya. Iya, dan selama kita berkendara pasti kan ada deselerasi. Kreatif segala macam. Betul. Kan bisa lebih dari 60 berarti. Iya. Iya. Memang sebenarnya yang saya tahu ya, Master Friends juga ya. Jadi memang PHEV itu bisa mencapai kondisi optimalnya dalam hal efisiensi adalah kalau memang dicas. Ya, betul. Betul gitu. Iya, iya. Memang sudah nature-nya mobil Iya. yang elektrifikasi ya, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak Yoga, yang pasti ini juga pasti jadi concern banyak Master Friends di sana. Iya. Perawatannya gimana sih dengan adanya mesin bensin tadi, ada motor elektrik juga, ada baterai juga. Perawatannya gimana sih, Pak? Ya, ini uniknya di situ, Pak Glenn. Karena memang ada dua mesin lah ya, Betul. mesin konvensional dengan motor elektrik. Iya. Pertama, kalau kita bicara tentang mesin konvensional, pasti mengikuti perawatan berkala selayaknya mesin konvensional mobil ya. Ya. Itu kita kan sudah ada namanya My Mazda Service. Jadi sebenarnya nggak repot juga sih, karena setiap owner atau usernya CX-80 nanti itu nggak perlu pusing memikirkan servis karena sudah ada tercover di situ. Selama memang mengikuti semua guideline, servis berkala ke dealer itu sudah cukup. Jadi ibaratnya dipikirin sama Mazda lah ya. perawatannya ya. Tapi memang ada term and condition-nya ya. Ada waktu-waktunya lah. Misalnya kalau My Mazda Service itu valid selama 3 tahun atau 60.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu. Kemudian kalau dari My Mazda Service, dia juga mengcover memang 5 tahun sampai 150.000 km. Warantinya ya itu? Itu warantinya. Sedangkan dari baterainya sendiri berbeda loh. Oh, baterainya beda ya? Beda, Pak. Itu di cover selama 8 tahun atau 160.000 km. Lebih lama. Lebih lama dan lebih panjang kilometernya ya? Betul. Oke, berarti kalau untuk dari sisi perawatan dan juga untuk sisi warranty, itu udah biarkan lah ya Pak ya. Itu menjadi urusan Mazda. Ya. Jadi, sebagai customer, yang penting kita begitu udah waktunya untuk perawatan berkala, reguler, kita datang bawa ke bengkel untuk dicek dan di servis gitu ya, di maintain ya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, ya maksudnya kita habit sebagai pemilik mobil, sebagai driver mobil, ada nggak sih yang perlu kita adjust, kita sesuaikan gitu? Karena kan ya ini kan bisa dibilang agak berbeda nih dengan pada umumnya mobil yang hanya bermesin konvensional ya. Konvensional biasa ini kan ada tambahan komponen, ada motor elektrik, ada baterai. Ada nggak sih yang perlu kita perhatikan? Ada. Pasti akan ada habit baru buat customer ya. Pertama, karena mempertimbangkan ini adalah PHEV. Ngecas ya, betul. Pasti akan ada aktivitas charging. Nah, pertama kayak handphone sih ya. Iya. Gunakanlah charger yang memang kompatibel. Yang disediakan oleh Mazda. Jadi ada dua. Menggunakan travel charger atau menggunakan wall mount charger. Iya. Gitu. Itu pertama. Ya, jadi tidak menggunakan charger yang lain, apalagi yang tidak kompatibel, gitu ya. Yang kedua, ini agak unik nih. Let's say misalnya customer itu menggunakan mode EV terus hampir 3 bulan. Oh, dia pakai EV mode. Iya, kan kita punya mode itu kan. Dia cas pakai EV mode, jalan, mungkin belum sampai baterainya habis dia udah cas lagi gitu ya. Ya, dan dia nggak pernah menggunakan si mesin, engine-nya. Itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya mobil ini digunakan selama kurun waktu sekitar 2,5 hampir 3 bulan menggunakan EV mode, itu terus, maka mobil akan masuk kepada state yang namanya maintenance mode. Maintenance mode. Iya. Apa tuh, Pak?
Jadi maintenance mode itu adalah momen di mana mobil akan starting sendiri engine-nya Oh, supaya menjaga semua komponen oke. dari mesin konvensional tetap Iya, iya, iya. dengan baik berfungsi Mungkin gitu. tidak bernyala selama 2,5 bulan, berarti kan olinya semua Iya, berapa di itu dalam? lama juga, Pak. Iya, iya, iya. Lama juga gitu kan. Oh, berarti sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan si maintenance mode ini ya. Cuma Nggak perlu. mungkin agak kaget aja, oh tiba-tiba mesinnya nyala nih gitu. Ya, Memang keperluan maintenance gitu ya, untuk betul. sirkulasi oli dan Ya, sebagainya dan ya. itu kan otomatis, Hmm, otomatis seperti itu. oke, oke, oke. Ada lagi, Pak, misalnya juga sama seperti handphone atau laptop ya, Hmm, yang berbasiskan baterai lithium, hmm, pasti disarankan tidak boleh terlalu habis kosong, flat oke. sekali gitu. Jadi harus ada aktivitas charging rutin lah ya. Iya, iya, iya. Karena kan baterai itu kalau kita pakai sampai flat sekali, itu bisa merusak sel-sel dari si baterainya. Oh, ini mungkin case-nya kalau misalnya mobil terakhir dipakai baterainya mungkin minim, terus didiemin lama kali mungkin ya Betul. maksudnya ya Pak ya. Iya, Hmm, betul. Karena kalau dalam penggunaan harian kan pasti akan naik turun ya. iya, iya. Kan ada regulatif braking yang akan mengisi ya. Tapi kalau misalnya momennya customer sedang keluar kota atau Iya, sedang mobil menggunakan lama gitu ya. 10% flat, ya Hmm, mungkin bisa minta siapa deh yang iya, iya, iya. tolong nyalain dong engine-nya Iya, iya, iya. atau tolong charging dong mobilnya. Iya. Oke, Mazda Friends, itu dia pembahasan lengkap kita soal Mazda CX-80 PHEV. Kalau kamu punya pertanyaan seputar produk, fitur, teknologi, atau layanan dari Mazda Indonesia, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik dan tentunya bersama para ahli di bidangnya. Saya Glenn Trainer, pamit undur diri. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Pak Yoga, thank you.